وصحبه في كل مكان ولا تشجع معنا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي له ولا يكفر الله وتقضى بالحوائج والنار بالرائق والصالحين ويستصغى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مكان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوا بإحسان إلى يوم القيامة. عما بعد. الله تعالى في القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإن معنا قاسم الله يؤتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Gimana kabarnya Bapak, Ibu, sehat semuanya? Semoga kita selalu sehat jasmani, sehat rohani. Sudah 1 bulan ya selama ini kita ketemu. Alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita. Semoga umur kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin pengajian saya pembukaan. Mudah-mudahan pembukaan ini kita bisa istiqomah terus ngaji dimanapun berada, sehingga kita selalu dibimbing dengan ilmu yang sesuai dengan perintah Allah dan sunnahnya baginda Nabi Muhammad. Sudah 1 bulan kita ditinggal oleh bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan semangat beribadah, bulan yang penuh dengan semangat saling berbagi, hablum minannas, hablum minallah, meningkat pesat. Maka salah satu maksud di bulan suci Ramadan, bagaimana sifat-sifat ketaatan kepada Allah selama kita di bulan suci Ramadan kemarin kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari. Sifat-sifat ketaatan, sifat-sifat yang mulia di bulan suci Ramadan ini kita bawa ke dalam bulan-bulan yang lain. Sehingga walaupun bulan suci Ramadan sudah habis, semangat beramalnya tetap kita bawa sampai kita bertemu lagi di bulan suci. Pada Isa kalau bulan suci Ramadan sholat tarawih, apalagi di sini 20 rakaat, 23 maka di bulan suci Ramadan kita jaga, ya nggak usah sampai 20 lah. Latihannya 2 rakaat, apalagi bisa 4 rakaat, ditambah lagi sholat hajatnya 2 rakaat, ditambah lagi sholat tobatnya 2 rakaat, sudah 8 rakaat. Tetap semangat sholat. Apalagi sholat witir. Kenapa? Karena sholat witir itu hukumnya di mazhab kita sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau di mazhab Imam Hanafi hukumnya adalah wajib. Karena sholat witir tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Muhammad. Maka sholat witir itu bukan hanya melalui Ramadan saja, hari-hari. Minimal berapa? Minimal 1 rakaat minimal. Istiqomah sampai nanti kita merasa masa sih saya beribadah sama Allah cuma 1 rakaat. Nah ini perhitungan betul ya. Pelit bener 1 rakaat baru takbir udah salah. Takbiratul ihram itu salah berdiri lagi itu 1 rakaat. Cepat singkat. Tapi daripada tidak ya nggak apa-apa. Kalau bisa ya minimal 3 rakaat bisa. Di bulan suci Ramadan kita semangat membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran sampai khatam, masya Allah. Maka sekarang pun kita harus semangat, jangan sampai Al-Quran kita harus tiungkan lagi. Baca koran semangat, nonton TV semangat, baca Al-Quran juga harus semangat. Karena itu adalah pedoman hidup kita. Bacanya saja mendatangkan berkah, apalagi kita lihat terjemahnya, artinya, kemudian mengamalkan. Di bulan suci Ramadan kita saling berbagi, semangat ngasih buka puasa. Maka semangat itu juga jangan kita kendorkan, karena tetangga kita, saudara kita yang tidak mampu, mereka tidak mampu bukan cuma di bulan suci Ramadan saja,
mereka tidak mampu juga hari-hari perlu kita bantu. Kalau semangat ini kita bawa, maka kata ulama, kalau kehidupan sehari-hari kita jadikan seperti bulan suci Ramadan, maka insya Allah mati kita seperti hari raya. Kematian kita seperti lebaran. Senang itu kita. Kenapa? Karena memang hari-harinya seperti bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan-bulan setelahnya ini kita tetap istiqomah, tetap menjaga amalan-amalan tersebut sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita akan mulai lagi nanti kita hari ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Kata Abi Hurairah dari Sayyidina Abu Hurairah Abdurrahman Ibnu Sakhri. Beliau ini namanya Abdurrahman Ibnu Sakhri. Sayyidina Abdurrahman Ibnu Sakhri. Namanya beliau Abdurrahman Ibnu Sakhri. Sayyidina Abdurrahman Ibnu Sakhri ini adalah termasuk salah satu sahabat yang mengawali zikir dengan tasbih. Beliau punya uqdah namanya. Uqdah itu simpul-simpul kain digulung, diikat, terus dijarak, digulung, diikat, terus dijarak, digulung, diikat, dijarak terus, digulung, diikat terus sampai ikatannya itu 1000 ikatan. 1000 Pak. Kalau kita tasbih kita ini berapa nih? Nah? 99 tambah pentoin jadi 100. Kalau beliau 1000 itu sama Anda. Paling afdal zikir itu dengan tangan. Ya, paling afdal zikir dengan tangan, pakai tangan ini. Tapi kalau hitungan sudah banyak, susah pakai tangan, Pak. Susah. Nah, Sayyidina Abu Hurairah ini tidak akan tidur, beliau amalannya tidak akan tidur sebelum membaca istighfar 12.000 kali. Jadi kalau tasbihnya dari itu 1000 berarti berapa kali? Berapa kali putar? 12 kali. Ini beliau amalannya istighfar 12.000 kali. Ini sahabat loh. Sahabat yang hidup bersama Nabi Al-Sufah, selalu itikaf di Masjid Nabawi, tetapi tetap istighfar, minta ampun. Nah, kita sehari istighfarnya berapa kali, Pak? Yang hidupnya di akhir zaman, yang ibadahnya masih begitu-begitu, maka harusnya istighfar kita lebih banyak dari beliau. Dari Abu Hurairah semalam sebelum tidur beliau membaca istighfar 12.000. Sayyidina Abdurrahman Ibnu Sakhri ini beliau punya amalan di dalam keluarganya. Sayyidina Abu Hurairah sama istrinya, sama pembantunya lah begitu. Zaman dulu muda. Ini mereka bertiga menghidupkan malam dibagi 3. Kalau pada Isya jam segini, jam 8, ini yang ngambil shift awal itu Sayyidina Abu Hurairah, bapaknya. Jadi dibagi 3. Sepertiga pertama jam 8 misalnya sampai jam berapa? Jam 10 atau jam 11 beliau mulai. Nanti jam 11 beliau bangunkan istrinya. Terus beliau tidur. Jam 11 begitu istrinya malam terus sampai sepertiga kedua habis. Misalnya jam 1 begitu atau jam berapa? Dibagi 3 intinya. Habis itu istrinya bangunkan pembantunya. Pembantunya bangun buat malam, istrinya tidur. Nanti menjelang subuh, 1 jam menjelang subuh, semuanya bangun. Jadi di rumahnya ada amalan
malam satu keluarga. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila samikum. Allah enggak melihat fisik kamu, wala suarikum, dan tidak melihat bentuk kamu. Ya maaf aja, di dunia ini kan macam-macam Pak ya. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kresek, ada yang kangkung, ada yang lurus rambutnya, ada yang ribo. Allah enggak melihat itu semua. Sampai saya bilang Bilal yang budak itu pun bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu. Hitam pekat Nabi saya bilang. Kalau di gelap malam nggak kelihatan. Kecuali beliau melek dan nyengir, nah baru kelihatan. Saya bilang. Tapi sebelum akhir hayatnya beliau menjadi gubernur di dalam sini. Saya bilang, dulunya muda. Islam mengangkat derajat siapapun yang mau bertakwa kepada Allah. Tidak kenal bentuk, nggak mengenal jasadnya bentuknya bagaimana. Tetapi bukan berarti kita tidak menjaga fisik kita, salah. Juga harus dirawat, termasuk salah satu mandi. Sebelum masuk masjid, diusahakan betul jangan sampai bau-baunya lagi masuk ke dalam. Kenapa? Karena malaikat-malaikat tidak suka bau-bau yang tidak segar. Kita menzolimi manusia saja berdosa hukumnya, apalagi menzolimi malaikat. Islam itu mengajarkan seperti wangi, terutama di masjid. Kenapa kan? Masjid ini adalah suatu jasad tidak. Allah tidak melihat jasad kita, tapi juga perintah Allah untuk menjaga jasad kita. Walaupun dulu ia qulubikum, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kita. Maka kata ulama mentafsirkan begitu juga hati kita ini. Kalau masih hubud dunia, cinta dunia, suka gibah, ngomongin orang, macam-macam, sombong, dengki, riya, ini masuk masih ada di dalam diri kita, maka kebesaran Allah akan sulit masuk dalam hati kita. Caranya kita pelan-pelan keluarin itu. Sifat sombongnya dikeluarin, sifat riyanya dikeluarin, hubud dunianya dikeluarin, sehingga kalau ini sudah bersih, baru masuklah kebesaran Allah. Mudah-mudahan yang kita malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita selamat Pak ya sebelum lebaran ya. Ya Nabi Islam, malaika ya Ibu,